Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan apa itu polymorphisms. Nah, polymorphisms adalah sebuah prinsip di mana kelas dapat memiliki banyak bentuk, metode yang berbeda-beda meskipun namanya sama. Bentuk di sini dapat diartikan isinya berbeda, parameternya berbeda, dan tipe datanya berbeda. Polymorphisms memiliki dua macam. Yang pertama statik, yang kedua dynamic. Method overloading terjadi pada sebuah kelas yang memiliki nama metode yang sama, tapi memiliki parameter dan tipe data yang berbeda. Kata kunci yang kita harus ingat, dalam satu kelas, nama metode sama, tipe data, parameter berbeda. Contohnya, misalkan kita memiliki kelas lingkaran. Pada kelas ini terdapat metode luas. Nah, metode luas bisa saja memiliki parameter yang berbeda. Misalkan kita ingin luas berdasarkan jari-jari atau radius atau diameter. Mari kita dapat membuat kelas seperti ini. Coba perhatikan. Kelas lingkaran memiliki dua metode yang sama, yaitu luas. Tapi parameter dan tipe datanya berbeda. Nah, juga isi atau rumus di dalamnya berbeda. Inilah yang disebut polymorphism statik. Lalu, dinamis gimana? Nah, polymorphism dinamis biasanya terjadi saat kita menggunakan inheritance dan implementasi interface. Seperti yang kita ketahui, pada pewarisan, kita bisa mewariskan atribut dan metode dari kelas induk ke kelas anak. Kelas anak akan memiliki nama metode yang sama dengan kelas induk dan anaknya yang lain. Kelas anak akan memiliki nama metode yang sama, tapi nanti isi dan parameternya bisa berbeda dari kelas induk. Karena si kelas anak melakukan metode overriding yang diwariskannya. Polymorphism dinamis juga bisa terjadi menggunakan interface. Interface itu adalah kelas kosong yang berisi nama-nama metode yang nanti harus diimplementasikan pada kelas lain. Dalam mengimplementasikannya, bisa saja tiap-tiap kelas akan mengimplementasikan secara berbeda dengan metode yang sama. Selanjutnya, program polymorphism dinamis. Di atas terdapat kelas bangun datar yang memiliki 3 subkelas, persegi, lingkaran, dan segitiga. Setiap kelas memiliki metode yang sama, yaitu luas dan keliling. Akan tetapi, metode-metode ini memiliki isi rumus yang berbeda. Mari kita coba programnya. Nah, ini kita langsung saja buka aplikasinya, aplikasi NetBeans. Nah, di sini kita kebetulan udah buat objeknya bangun datar. Kita langsung open project. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke kelas utama atau kelas induknya, yaitu kelas bangun datar. Di mana kelas bangun datar ini memiliki dua metode, yaitu metode luas dan metode keliling. Selanjutnya kita masuk ke subkelas yang pertama, yaitu persegi. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa public class persegi extend bangun datar. Artinya, kelas persegi ini akan mewariskan kelas bangun datar, di mana kelas persegi ini memiliki atribut sisi. Nah, teman-teman di sini bisa melihat bahwa di sini kita menggunakan metode overriding, di mana overriding ini dilakukan saat kita membuat ulang sebuah metode pada subkelas atau kelas anak. Nah, artinya kita menulis ulang metode luas dan metode keliling di kelas anak. Selanjutnya,
kita masuk ke subkelas yang selanjutnya, yaitu kelas lingkaran. Public kelas lingkaran extend bangun datar. Di sini float air merupakan jari-jari lingkaran. Nah, teman-teman bisa lihat dalam rumus luas dan keliling lingkaran, kita itu bisa memanfaatkan konstantan mat.pi sebagai nilai pi. Konstantan ini sudah ada di Java. Selanjutnya kita masuk ke subkelas yang ketiga, yaitu segitiga. Teman-teman bisa lihat bahwa di kelas segitiga ini memiliki atribut alas dan tinggi. Untuk kelas segitiga itu sendiri, kita hanya melakukan override terhadap metode luas saja. Karena memang untuk metode keliling, segitiga memiliki rumus yang berbeda-beda. Nah, atau mungkin bisa diturunkan lagi menjadi kelas segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, atau segitiga sama sisi. Selanjutnya kita masuk di kelas mainnya. Teman-teman bisa lihat di kelas main ini, yang pertama-tama kita membuat objek baik dari objek bangun datar, persegi, segitiga, dan lingkaran. Selanjutnya kita memanggil metode luas dan keliling menggunakan objek bangun datar titik luas dan menggunakan objek bangun datar titik keliling. Teman-teman bisa lihat setelah ini kita akan merunningkan program kita dan hasilnya seperti ini. Wabarakatuh. Di sini saya Elisa Margayanti akan menjelaskan polymorphism method overloading. Di mana method overloading itu terjadi pada sebuah kelas yang memiliki nama metode yang sama, tapi memiliki parameter dan tipe data yang berbeda. Contohnya gimana? Contohnya kita bisa lihat di codingan berikut ini. Misalkan kita memiliki kelas lingkaran. Pada kelas ini terdapat metode luas. Nah, si metode luas ini bisa saja memiliki parameter yang berbeda. Misalnya kita ingin menghitung luas berdasarkan jari-jari atau diameter. Maka kita dapat membuat kelasnya seperti ini. Coba perhatikan, kelas lingkaran memiliki dua metode yang namanya sama, yakni luas. Tapi parameter dan tipe datanya berbeda, dan juga isi atau rumus di dalamnya berbeda. Inilah yang disebut polymorphism statis. Semoga ilmu yang telah kami berikan bermanfaat. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari kami. Demikian penjelasan kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.